Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, banyak warga kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Akibatnya Pertalite kini sulit didapat karena stok cepat habis. Lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 membuat pengeluaran harian warga membengkak. Hal ini mendorong warga khususnya pengendara roda 2 beralih ke Pertalite guna menekan biaya operasional. Fenomena ini terjadi di sejumlah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak lama dibuka, stok Pertalite langsung kosong. Pihak SPBU hanya memberikan informasi BBM sedang dalam perjalanan. 8 ton sendiri itu cepat habis atau seperti apa? Cepat lah bang, mulai jam 8, jam 12 pun udah habis. Setengah hari jadi jualnya ya? Iya. Banyak nggak yang kecewa masyarakat? Banyak bang. Meski tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri, kenaikan BBM non-subsidi telah berimbas pada masyarakat, terutama kelas menengah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak diduga memicu maraknya pencurian solar di kawasan Pelabuhan Ikan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 3 pelaku pencurian solar di kapal nelayan berhasil ditangkap jajaran Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Polairut Polresta Pati. Jajaran Unit Gakum Polairut Juwana Polresta Pati menangkap 3 pelaku pencurian solar di kapal nelayan di kawasan Pelabuhan Ikan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu pelaku ditangkap saat menunggu rekannya sedang melakukan transaksi penjualan solar hasil curian. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3.000 liter solar, aki 3 dus oli kapal, alat pompa yang digunakan untuk menyedot solar, serta 1 kapal yang dipakai mengangkut hasil curian. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan pemilik kapal yang kehilangan solar dan perlengkapan kapal. Para pelaku menjalankan aksinya dengan bantuan mantan anak buah kapal maupun ABK yang mengetahui kondisi dan tata letak kapal sasaran. Mereka beroperasi pada malam hari menggunakan kapal tarik untuk memindahkan solar dan barang-barang hasil curian. Modus yang pelaku bahwa melibatkan orang dalam, salah satu kru kapal menghubungi orang yang bisa menjualkan barang tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, para pelaku pada malam hari sekitar pukul 22.00 mengambil barang dari dalam kapal dengan menggunakan alat berupa pompa hisap yang disambungkan dengan listrik, menggunakan selang langsung disalurkan melalui selang ke kapal tarik yang digunakan mengangkut solar maupun barang bukti yang lain. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, polisi mengungkap penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Pelaku menimbun 8.000 liter solar subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk mengisi BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Bangka Barat. Truk diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pelaku. Turun. Polisi menggerebek tempat penyimpanan dan penimbunan BBM subsidi. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan di dalam puluhan drum, jerigen, dan toren berkapasitas besar 8.000 liter. Polisi mengamankan 3 pelaku. Solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU wilayah Mentok. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Di tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi. 3 tersangka menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 69 orang ditangkap saat polisi menggerebek 2 arena judi berkedok tempat permainan anak di Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat. Omset arena judi ini mencapai 2,1 miliar per bulan. Polisi menggerebek 2 lokasi arena judi di kawasan Jakarta Utara dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Untuk menyamarkan aksinya, uang tunai para pemain ditukar dengan voucher. Di lokasi, polisi mengamankan 34 orang pemain judi, sementara pemilik dan pengelola ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Mengejutkan, selama 1 tahun, omset dari aksi perjudian ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Lakukan penangkapan terhadap 69 orang pelaku perjudian dengan modus time zone. Adapun penangkapan dilakukan secara simultan di 2 lokasi, yaitu di Disney Time Zone di Jakarta Utara dan Sky Time Zone yang berada di Jakarta Barat. Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash. 37 pelaku dan barang bukti diamankan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku dijerat pasal tentang perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah artis diperiksa polisi terkait kasus travel umroh Hanania Group di Jakarta. Para artis diperiksa sebagai saksi. Sederet selebritis dan influencer diperiksa terkait kasus penggelapan dana jamaah umroh Hanania Travel. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska diperiksa polisi. Keduanya diperiksa selama lebih 5 jam dan dilakukan sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterimanya dari Hanania Travel. Roger Danuarta dan Cut Meyriska mengaku tidak menerima uang saku perjalanan. Ya, sama mereka dan menawarkan untuk mendapatkan uang udah lama sebenarnya kan. 1 kali doang itu sama 4 dalam. Sudah kayak sama jemaah yang sudah berangkat sebelumnya, mereka semua happy. Karena mungkin tahun aku tahun aman ya kak ya. Tahun aku tuh masih tahun aman, tidak ada kejadian apa-apa, jadi semuanya. Pada akhirnya seperti ini kita juga sudah tahu apa sih, nggak ngerti. Tadi ya kita bantu sebisa mungkin apa yang bisa kita bilang ke polisi dan sebagainya. Artis Pras Teguh juga menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Muhammad Miftahul Huda alias Kenu Angelo telah menjalani pemeriksaan. Kenu dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar perkenalan awal hingga kontrak kerjasama. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsan sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku. Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said juga menjalani pemeriksaan. Thorik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluar cepat untuk para korban. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya, saksi kasus travel Hanania Group. Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania.
Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hananianya. Polisi memeriksa 140 saksi di mana beberapa di antaranya merupakan influencer dan selebriti yang digunakan sebagai ajang promosi travel. Dalam kasus yang merugikan ratusan jamaah umroh, polisi telah menetapkan Direktur PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.